Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan kami dari tim Pro, saya Normiati sebagai pembicara pertama, Rafia Tuisa sebagai pembicara kedua, dan Muhammad Reski sebagai pembicara ketiga. Kami mendukung pemisahan fungsi pengawasan dan fungsi penyelesaian sengketa dalam Bawaslu melalui Bawaslu imparsial sebagai penegakan hukum yang independen, objektif, dan berintegritas. Dewan Juri yang terhormat, demokrasi yang baik dan hanya ditentukan oleh terjadinya pemilu, tetapi penegakan hukum pemilu yang adil. Oleh karena itu, kewenangan dirancang untuk menjadi independensi, objektivitas, dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu masih memiliki dua kewenangan sekaligus, yaitu mengawasi tahapan pemilu dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Yang kami persoalkan bukanlah integritas Bawaslu, melainkan desain kelembagaannya. Sebab, apabila dua fungsi tersebut masih dalam satu institusi yang sama, potensi konflik peran akan terus ada dan objektivitas putusan dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, kami meyakini pemisahan dua fungsi tersebut diperlukan untuk meningkatkan penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara pertama, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan kewenangan Bawaslu, melainkan penggabungan fungsi pengawasan dan fungsi memutus sengketa dalam satu lembaga. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan Bawaslu kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu sekaligus memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu. Artinya, lembaga yang dari awal mengawasi, mengumpulkan fakta, bahkan membentuk penilaian terhadap suatu peristiwa, pada akhirnya juga menjadi lembaga yang memutuskan sengketa terhadap peristiwa tersebut. Dewan Juri yang terhormat, pemisahan fungsi pengawasan dan fungsi memutus sengketa menjadi sebuah kebutuhan untuk menjamin independensi, objektivitas, dan integritas dalam penegakan hukum pemilu. Hal ini setidaknya didasarkan pada tiga landasan utama. Pertama, kondisi ini tidak sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu. Fungsi pengawasan dan fungsi adjudikasi memiliki karakter berbeda, sehingga seharusnya juga dijalankan oleh organ berbeda agar tercipta mekanisme checks and balances, bukan terpusat pada satu lembaga. Kedua, kondisi ini bertentangan dengan asas nemo iudex in causa sua, yaitu prinsip bahwa tidak seorang pun patuh menjadi hakim atas perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri. Ketiga, prinsip due process of law menghendaki agar setiap sengketa diperiksa oleh lembaga yang independen, imparsial, dan bebas dari konflik kepentingan. Sebab dalam negara hukum, keadilan tidak hanya harus diputuskan, tetapi juga diproses secara adil. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan argumentasi pembicara kedua sebelumnya bahwasanya persoalan pada mosi ini bukan terletak pada integritas Bawaslu, melainkan pada desain kelembagaannya. Selama fungsi pengawasan dan fungsi penyelesaian sengketa masih berada di dalam satu institusi, maka potensi konflik peran selalu ada dan objektivitas putusan akan dipersoalkan oleh masyarakat sehingga mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pemilu. Selama fungsi pengawasan dan fungsi penyelesaian sengketa ini masih berada di dalam satu institusi, maka konflik peran akan terus ada sehingga objektivitas putusan menjadi dipersoalkan dan dipertanyakan oleh masyarakat. Kondisi ini dapat kita lihat dalam proses sengketa pemilu tahun 2024, khususnya pada masa pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Pada saat itu, Bawaslu mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu sekaligus memeriksa dan memutus sengketa pada tahapan tersebut. Meskipun kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang, tetapi dari sudut pandang desain kelembagaan, hal ini memicu konflik peran karena satu lembaga menjalankan dua fungsi terhadap objek yang sama, dan ini akan berdampak pada setiap putusan yang akan dipersoalkan oleh masyarakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Dapat kita simpulkan, persoalan pada mosi ini bukan terletak pada integritas Bawaslu, melainkan pada desain kelembagaannya yang masih menempatkan dua fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa di dalam satu lembaga. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi model Bawaslu imparsial agar setiap fungsi dijalankan sesuai dengan lembaga yang tepat. Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang kuat dan penyelesaian sengketanya dilakukan oleh lembaga yang independen. Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya dilihat dari hasil pemilu, melainkan juga dilihat dari hasil proses penegakan hukumnya. Kami, tim Pro, mengajak Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir untuk mendukung mosi pada hari ini agar pemilu di Indonesia lebih independen, berintegritas, serta adil dan dipercaya oleh masyarakat. Dan kami juga menawarkan solusi model Bawaslu imparsial agar penegakan hukum pemilu di Indonesia lebih adil, transparan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.